akhirnya selesai juga. Stranger Things dalam 5 season sejak tahun 2016 sampai 2025 tamat musim ini dalam episode ke-42. Dan saya termasuk yang nonton sejak awal tanpa tahu ini sebetulnya apa. Waktu itu tahun 2016 saya asal masuk Netflix dan asal mencet satu serial yang namanya Stranger Things. Dan karena saya Gen X, maka sama kayak Gen X lainnya yang mengikuti serial ini sejak awal, yang bikin saya masuk ke sini adalah ibunya William Byers, yaitu Winona Ryder. Dia adalah artis cewek salah satu yang paling fenomenal pada tahun 80-an. Dan waktu itu ketika dia masih umur 20-an, cantiknya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mirip kayak Uma Thurman, yaitu ibunya Maya Hawke yang main di sini sebagai Robin Buckley. Nah, sebagaimana yang saya sudah paparkan dalam review saya sebelum ini, pas sebelum tahun baru waktu mereview pembukaan tentang season 5, saya termasuk orang yang satu generasi dengan William, Mike, Lucas, dan Dustin. Tapi ternyata dugaan saya keliru, karena mereka ternyata kakak kelas saya. Berhubung mereka lulus tahun 89, saya lulusnya setahun setelah itu, jadi tahun 1990. Meskipun demikian, segala yang mereka pikirkan, alami, perbincangan, dan lakukan, ya persis seperti itulah kami, generasi yang melewati masa anak-anak dan pra-remaja, lalu remaja di sepanjang dekade 80-an. Ada beberapa hal yang kita perlu komentari, dan ini sangat menarik sekali, terutama setelah tayangannya selesai, setelah menamatkan episode terakhir, yang kalau di sini waktu itu kita bisa streaming 1 Januari 2026 mulai pukul 8. Di sana di Amerika masih tanggal 31 Januari. Dan ini menjadi bahan perbincangan yang ramai di media sosial. Yang pertama adalah keributan Gen Z dan Alpha masa kini yang mempertanyakan apakah anak-anak pada 80-an bisa dengan bebas keluyuran seperti itu, naik sepeda melewati sungai, hutan, bukit, dan sampai malam. Ini pertanyaan ini tidak hanya muncul di Indonesia saja, tapi global, di mana serial ini bisa disaksikan. Karena banyak yang menyaksikan, kalau anak sekarang kan di rumah saja, mainan HP seharian, punya teman tapi jarang kumpul dalam satu ruangan, karena semua acara kumpul sudah bisa dilakukan lewat HP, termasuk mabar atau main bareng. Makanya banyak yang heran, apakah anak 80-an itu sebebas itu? Dan memang ya, kalau bertanya kepada Gen X yang mengalami langsung dekade itu, jawabannya pasti akan iya. Karena memang kami waktu itu umur SMP awal tahun 80-an pertengahan, itu kalau main, dan biasanya memang naik sepeda, itu ya seperti itu, keluyuran sampai kemana, kemudian menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi. Apalagi bagi orang Indonesia yang tinggal di dekat daerah yang masih belum tersentuh oleh aura perkotaan, masih sungai, hutan, kebun. Ini menjadi tempat-tempat yang asik untuk dijelajahi setiap hari, baik sepulang sekolah maupun apalagi pas masa libur. Dan jangan lupa, waktu itu tahun 80-an kami masih hobi baca. Yang kami baca tentu saja selain komik, tak lain adalah ini, serial 5 Sekawan karya Enid Blyton, di mana di situ dikisahkan para pahlawan cilik menjadi detektif dan petualang untuk memberantas kasus-kasus kejahatan. Dan kami sebagai pembaca 5 Sekawan, ketika menjelajah, yang terpikir di benak ya pengen jadi seperti anak-anak 5 Sekawan ini, bertemu dengan penjahat, lalu terlibat petualangan, menang, lapor polisi, dan menjadi pahlawan cilik. Itu nyaris menjadi impian semua anak yang hobi keluyuran waktu itu. Jadi waktu itu kami sengaja memang berkeliaran kemana untuk mencari tempat-tempat yang sekiranya itu di situ ada penjahat. Misalnya rumah hantu, rumah kosong yang lama tidak berpenghuni. Atau suatu saat kami pernah mengintai gudang pengepul barang rosok.
kami curiga ini jangan-jangan di sela-sela barang rosok ini mereka menyelundupkan sesuatu. Jadi jiwa petualang itu sangat lekat di benak anak-anak 80-an. Dan setelah pulang mandi dan makan, malamnya pun masih kumpul juga. Jadi intinya anak-anak Gen X memang sesibuk Dustin, Lucas, dan teman-temannya itu. Kemudian yang juga menjadi bahan perbincangan adalah keresahan para warganet muda terkait ending yang terjadi pada L dan Mike. Tidak menyenangkan apa yang mereka alami, sehingga dari semua tokoh sepertinya hanya Mike saja yang memiliki ending yang menyesakkan dada, karena si Lucas kan sama si Max, Jonathan sama Nancy. Dan di kehidupan nyata pemeran Jonathan, Charlie Heaton, memang juga pacaran dengan pemeran Nancy, yaitu Natalia Dyer. Nah ini si Mike ini kisahnya kok ngenes sendiri. Kemudian muncul upaya-upaya untuk membuat ending tandingan menggunakan AI. Nah ini sesuatu yang sangat khas zaman sekarang, dimana kalau kita tidak puas dengan ending suatu kisah fiksi, kita masih bisa membuat ending tandingan. Kalau dalam istilah dunia penulisan fiksi itu namanya fanfiction. Jadi cerita dari suatu kisah kenamaan yang kemudian kita bikin sendiri versi yang sesuai dengan apa yang kita mau. Fanfiction. Anak zaman sekarang sangat untung bisa ada fasilitas atau fitur teknologi seperti ini. Bayangkan anak zaman dulu yang baca Romeo dan Juliet, setelah Romeo dan Juliet mati, ya sudah, nggak ada cara untuk menghibur diri bahwa mungkin Romeo masih hidup, atau Juliet juga tidak jadi mati ketika bunuh diri. Atau seperti kisah Siti Nurbaya, di mana si Siti nggak jadian sama Samsul Bahri, tapi malah menikah dengan Datuk Maringgi. Itu zaman dulu ya tidak ada cara untuk mengubah ending itu. Kalau endingnya ngenes seperti itu ya tinggal diterima apa adanya seperti itu. Kemudian hal berikutnya yang juga menarik untuk dibahas adalah pertemuan para anggota geng dewasa, Nancy dan Jonathan, kemudian Steve dan Robin. Meskipun Steve dan Robin ini hubungannya belum jelas, karena si Robin kan gay, sementara si Steve normal. Tapi mereka di adegan itu digambarkan bahwa mereka setelah ini akan sepakat untuk ketemu sebulan sekali di suatu tempat di dekat rumah pamannya Robin. Ini bagi yang belum pernah mengalami hal seperti ini akan terasa sangat indah dan menyenangkan. Tapi bagi yang sudah melewati fase ini, adegan mereka berempat mengenang dan merencanakan apa yang mereka bakal lakukan setelah ini terasa seperti mengorek kenangan lama. Karena asal kamu tahu, hal itu kecil kemungkinan atau bahkan besar kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Mungkin pada bulan pertama pertemuan masih bisa dilakukan, mereka kumpul lagi, reuni lagi, dan having fun seperti dulu lagi. Tapi setelah itu, pada saat mereka sudah disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, atau apalagi kalau sudah pada kerja, pertemuan-pertemuan semacam itu akan sangat susah terselenggara, karena biasanya pada detik-detik terakhir akan ada aja halangan yang membuat entah salah satunya atau salah duanya tidak bisa datang, sehingga akhirnya yang pada mau datang males untuk datang, lalu akhirnya bulan depan aja atau 2 bulan lagi. Dan karena keadaannya seperti itu terus, maka akhirnya ya memang tidak pernah bisa terjadi. Kadang-kadang bisa ketemu lagi setelah 5 atau 6 tahun, dan betul-betul setelah lama sekali tidak saling berkontak. Atau yang lebih ngenes lagi adalah baru bisa ketemu di acara takziah. Entah yang meninggal itu salah satu di antara mereka, teman-teman mereka dari skop yang dari circle yang lebih luas, seangkatan, saudaranya, atau orang tuanya. Jadi adegan terakhir oleh Steve dan teman-temannya yang dewasa di satu scene itu, bagi yang sudah pernah mengalami dan pernah melewati masa remaja dan masa muda dewasa,
Itu betul-betul satu adegan yang ngenes. Nah, persis seperti teman-teman yang lainnya juga, setelah menamatkan serial ini di episode ke-8 season ke-5, saya juga merasakan kehampaan karena bertanya-tanya kapan lagi akan bisa melihat yang seperti ini. Dan itu saya rasakan ketika dulu menamatkan Breaking Bad, Better Call Saul, serta Game of Thrones. Kemudian sekarang ada lagi fenomena Stranger Things. Tapi ya mau digimanain lagi, karena ceritanya memang sudah selesai dan tidak akan ada lanjutannya, kecuali sudah ada berita bahwa Duffer Brothers akan membuat spin-off-nya, dan katanya yang lebih dulu muncul adalah Stranger Things dalam format animasi. Tapi yang jelas pengalaman 10 tahun ini, hampir 10 tahun, 2016 sampai 2025, 2026 kalau di Indonesia, berarti persis 10 tahun, menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, di mana kita bisa menyaksikan suatu cerita yang utuh dari awal sampai akhir. Karena kalau di dunia pertelevisian Hollywood, satu cerita belum tentu tamat sampai akhir bulat utuh seperti ini. Karena season berikutnya baru ada ketika season sebelumnya kuat, sehingga pihak studio mau mengeluarkan duit untuk melanjutkannya. Kalau season pertamanya saja sudah jeblok, maka tidak akan ada season kedua, sehingga cerita juga tidak akan tamat. Itu sering sekali terjadi di dunia persinetronan Amerika, di mana kadang-kadang hanya banyak sekali serial yang hanya berumur satu season dan hanya 6, 9 atau 13 episode. Lalu karena ratingnya jelek, maka pihak studio memutuskan untuk tidak melanjutkan cerita itu. Di sini bahwa Stranger Things itu berlanjut season 1, 2, 3, 4, 5, dan kemasannya semakin mewah, semakin lengkap, maka ini menunjukkan bahwa serial ini berhasil selain sebagai tontonan yang berkualitas, juga bisa mengumpulkan audiens dalam jumlah besar, mengumpulkan hype, demam, sehingga berlanjut sampai tamat, selesai sempurna. Saya sign off dan kita akan ketemu lagi di Plot Twist Club berikutnya.